Untuk masuk ke tahap inferensi, ada beberapa konsep yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, konsep yang pertama itu adalah konsep tentang populasi dengan sampel. Ya. Nah, jadi kita akan membahas apa itu populasi dan apa itu sampel ya. Nah, populasi itu adalah semua data ya. Sementara sampel itu adalah sebagian kecil dari data ya. Nah, populasi itu seringkali tidak dapat diukur ya. Seringkali ya gitu. Jadi ada beberapa kasus yang dapat diukur, tapi seringkali tidak bisa diukur. Kenapa? Karena ya jumlahnya sangat banyak sekali dan atau mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak tapi butuh banyak waktu dan biaya untuk bisa mengukur semua data di dalam populasi. Jadi oleh karena itu seringkali kita tidak akan membahas populasi, tapi kita hanya akan membahas sampel, di mana sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi. Jadi sebagian kecil dari data yang ada di populasi. Kalau kita berbicara tentang sampel, otomatis waktunya akan lebih singkat, biayanya akan lebih murah, sehingga sampel lebih disukai untuk diteliti daripada populasi. Nah, namun ketika kita mendapatkan kesimpulan tentang sampel, apakah bisa diperumum ke populasi? Nah, itu adalah itu masuk ke pilar yang disebut dengan generalisasi ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang generalisasi di bab 2 ya. Namun kita tidak akan membahas tentang itu dulu. Jadi kita tidak bahas tentang ini dulu. Nah, sekarang saya ada beberapa contoh ya. Nah, contoh pertama tentang populasi versus sampel itu adalah ini ya, pemilu. Nah, mungkin Anda ingat ketika pemilu itu biasa ada yang dinamakan dengan quick count, dan ada yang namanya real. Ya. Nah, ketika berbicara tentang quick count itu kita tuh berbicara tentang sampel ya. Karena cuma sedikit, tapi ketika berbicara tentang real count itu kita berbicara tentang populasi. Ya. Nah, jika ada pemilu, tentu saja real count itu butuh waktu yang berhari-hari ya, mungkin sampai seminggu. Tapi kalau quick count itu beberapa jam itu udah beres, karena jumlahnya pun tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini tentang apa? Misalkan pebasket ya, pemain basket. Mungkin saya ambil tadi satu contoh ya, Michael Jordan. Ya. Ketika dia melakukan tembakan 3 angka ya, atau 3 point shot gitu ya, tercatat bahwa si Michael Jordan itu rate masuknya itu 67%. Ya, jadi dari seluruh percobaan yang ia sudah lakukan dalam pertandingan resmi dari sejak ia bermain sampai dia pensiun, dia rate memasukkannya 67%. Nah, 67% itu kan misalkan dia sudah bermain sebanyak berapa? Kita tidak tahu dia sudah bermain sebanyak berapa kali. Misalkan dia sudah bermain sebanyak 500 kali lah gitu ya. Nah, si 500 itu tuh apakah sampel atau populasi? Nah, jawabannya itu adalah sampel. Ya, jadi 500 kali dia bermain tuh itu tuh hanya sampel. Sementara populasinya itu kalau dia bermain sebanyak tak hingga kali ya. Dan ini adalah populasi. Dan ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin Michael Jordan bisa bermain sebanyak tak hingga kali. Nah, kemudian contoh yang ketiga, misalkan kita ingin mengetahui populasi penduduk Jakarta yang merokok gitu ya. Populasi penduduk Jakarta di atas umur 17 tahun yang merokok gitu. Nah, berarti populasinya adalah 20 juta penduduk Jakarta ya. Nah, sementara sampelnya ya misalkan kita nggak mungkin mengambil menghitung 20 juta orang tersebut, kita hitung merokok atau tidak merokoknya. Mungkin kita cuma bisa sampel sebanyak 100 orang ya. Nah, terus kita tanya dari 100 orang tersebut merokok atau tidak merokok. Ya, nah, itu adalah ini populasi, ini sampel ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kasus yang kita nih di Bush dan Doris. Nah, di Bush dan Doris ini 16 kali itu adalah sampel. Tapi populasinya itu adalah kalau kita si dokter Jarvis itu melakukan percobaannya sebanyak tak hingga kali ya. Ya, yang nggak mungkin ya, karena kita nggak mungkin meminta dia melakukan percobaannya sebanyak tak hingga kali. Kita hanya bisa terbatas sampai 16 kali, sampai 32 kali, sampai 100 kali, dan itu semua adalah
sampel ya. Jadi semoga cukup jelas ya apa perbedaan antara sampel dengan populasi. Terkait dengan sampel kasus versus populasi, nah di sini sebenarnya itu kita bisa bagi dua ya. Ya, pertama itu kalau variabel yang kita ukur itu adalah variabel categorical. Dalam hal ini adalah kasus Bush dan Doris ya. Nah, dalam kasus Bush dan Doris ini populasinya itu adalah percobaan yang dilakukan tak hingga kali ya. Which is nggak mungkin ya. Nah, oleh karena itu, si Dr. Jarvis hanya mengambil 16 kali percobaan. Nah, dalam 16 kali percobaan itu, berarti unit observasinya adalah percobaan atau yang dilakukan Doris ya. Nah, terus variabel yang dicatat itu adalah apakah si Doris menekan tombol yang benar atau tidak gitu ya. Jadi misalkan ini unit observasi yang pertama nih, percobaan yang dilakukan Doris pertama kali benar gitu ya. Terus unit observasi yang kedua benar, unit observasi yang ketiga salah gitu ya. Terus unit observasi yang keempat benar juga ya. Dan seterusnya sampai unit observasi yang ke-16. Nah, jadi ini adalah datanya. Jadi semoga cukup jelas ya contoh kasus di dalam kasus Bush dan Doris. Nah, ini kalau variabel yang dicatat itu variabel yang categorical. Nah, selanjutnya kalau variabel yang dicatat itu adalah variabel kuantitatif. Nah, misalkan kita berbicara tentang tinggi badan mahasiswa. Nah, kita ingin mengukur apakah tinggi badan mahasiswa itu tuh berapa sih? Atau mungkin apakah 160 atau bukan sih, atau lebih gitu ya. Nah, jadi populasinya ya seluruh mahasiswa. Nah, misalkan kita berbicara tentang yang di Jakarta aja ya. Jakarta gitu ya. Nah, kita tidak mungkin mengukur seluruh tinggi badan seluruh mahasiswa di universitas di seluruh Jakarta ya. Ada banyak sekali nih. Oleh karena itu, paling kita cuma bisa ngambil sampel ya. Misalkan sampel yang kita ambil udah 100 orang. 100 mahasiswa aja yang kita ambil sampel gitu ya. Nah, berarti unit observasinya adalah mahasiswa yang diambil sampelnya ini ya. Nah, terus variabel yang dicatat adalah ya tinggi badan dari mahasiswa ya. Nah, di mana itu adalah variabel kuantitatif. Jadi misalkan unit observasi yang pertama tinggi badannya 157, unit observasi yang kedua tinggi badannya 167, tinggi badan orang ketiga 170 dan seterusnya sampai orang ke 100. Tinggi badannya 165 ya. Nah, jadi lihat bedanya. Jadi kalau untuk variabel yang categorical, nah yang diukur itu adalah variabel categorical, tapi untuk variabel kuantitatif yang diukur dari setiap unit observasi itu adalah variabel kuantitatif. Jadi punya satuan lah intinya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang notasi-notasi yang akan sering kita pakai di kuliah data analisis dan visualisasi ini. Nah, pertama-tama kita akan berbicara dulu tentang populasi. Nah, misalkan ketika variabel yang dicatat itu adalah variabel categorical ya. Nah, berarti kan ada banyak sekali ada data nih di populasi nih, dan variabel yang dicatat tuh variabel categorical. Misalkan data pertama nih, orang pertama nih dia adalah merokok misalkan, terus orang kedua dia tidak merokok, orang ketiga dia merokok, dan seterusnya. Nah, kita tidak mau mencatat setiap orang tersebut, nah berarti kita butuh suatu angka atau suatu besaran yang bisa mewakili dari semua data yang bertipe categorical tersebut gitu ya. Berarti kita cuma tertarik dengan sebuah besaran yang dinamakan besarannya proporsi atau peluang ya. Peluang variabel. Jadi peluang data ya, bukan peluang variabel. Peluang data yang ada di kategori tertentu. Misalkan merokok gitu ya. Jadi dari 1 juta orang atau 20 juta orang di Jakarta, misalkan
ada berapa, misalkan 13 juta yang merokok, berarti proporsinya adalah 13/20 ya, seperti itu ya. Dan ini dilambangkan dengan pi, dibacanya pi. Nah, jadi pi itu adalah sebuah besaran yang melambangkan proporsi atau peluang data yang ada di kategori tertentu. Kalau kasusnya Michael Jordan berarti kita ngomongin peluangnya, peluang dia memasukkan bola gitu ya. Nah, kemudian kalau variabel kuantitatif itu adalah rata-rata ya. Jadi dari orang pertama sampai orang ke-20 juta misalkan kita catat tinggi badan orang pertama, tinggi badan orang kedua, dan seterusnya sampai tinggi badan orang ke-20 juta, tapi kita tidak tertarik dengan ke-20 juta data tersebut, kita tertariknya sama rata-ratanya aja ya. Rata-rata variabel di data populasi ya. Nah, ini dilambangkan dengan mu. Yang ini. Nah, begitu pula dengan yang disampel. Yang disampel juga sama ya, mungkin saya pakai warna lain. Ini adalah proporsi atau peluang data sampel di kategori tertentu ya. Nah, misalkan ada 100 orang ya, sampelnya cuma 100 orang, dan ada berapa, misalkan 60 orang yang merokok. Berarti proporsinya adalah, proporsi orang yang merokoknya ada 60/100. Dan begitu pula dengan yang kuantitatif, rata-rata variabel kuantitatif di data sampel ya. Nah, untuk yang proporsi peluang, lambangnya itu adalah P atau Pi. Untuk yang rata-rata variabel di data sampel, lambangnya itu X bar. Ya, jadi harap dibedakan antara Pi dengan P atau Pi, begitu pula bedakan dengan mu dengan X bar ya. Karena Pi dan mu itu adalah sebuah variabel yang mewakili populasi. Ya. Dan nilainya itu tidak diketahui seringkali. Karena susah untuk dihitung ya, tidak diketahui. Tapi kalau yang P atau Pi dan X bar itu dapat diketahui. Nah, satu lagi yang harus diingat, Pi dan mu itu adalah sering disebut dengan parameter. Jadi karena terkait dengan populasi, makanya disebut dengan parameter. Tapi kalau P atau Pi dengan X bar ya, sering disebut dengan statistik. Jadi statistik itu terkait dengan sampel ya. Jadi parameter itu terkait dengan populasi, sementara statistik terkait dengan sampel.